1. Syadakah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sedekah makanan kepada orang kelaparan hukumnya wajib. 3. Syarat dan rukun sedekah. Orang yang memberi, orang yang diberi, akad ijab kabul, barang yang diberikan. 4. Hadits riwayat Imam Bukhari. A. Sedekah ser, sembunyi-sembunyi, itu memadamkan murka Allah. B. Sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati buruk, suul hatimah, serta Allah menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah itu. 5. Hukum memberikan hibah karena semua orang melihat dan mendengarnya adalah makruh. 6. Syarat pemberi hibah. Balik, berakal, kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum. 7. Hibah orang tua terhadap anaknya boleh dicabut kembali berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. 8. Apabila penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja disebut hibah manfaat. 9. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memberikan penghargaan. 10. Hukum menerima hadiah dan memberikan balasannya adalah sunnah. 11. Manfaat hadiah. A. Menumbuhkan rasa saling mencintai. B. Mendorong seseorang agar lebih maju. C. Mendidik seseorang untuk menepati janji. D. Menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. E. Menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. F. Senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. 12. Pengertian haji menurut bahasa adalah menyengaja. 13. Puncak pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 14. Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. 15. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain. 16. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari satu umrah ke umrah lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga. Muttafaq alaih. 17. Syarat sah ibadah haji adalah Islam dan berakal sehat. 18. Amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam adalah rukun haji. 19. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. 20. Wukuf itu hadir di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, waktu zuhur, sampai 10 Zulhijjah, terbit fajar. 21. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. 22. Syarat-syarat tawaf ifadah. A. Menutup aurat. B. Suci dari hadas dan najis. C. Ka'bah berada di sebelah kirinya. D. Memulai dari Hajar Aswad. E. Berada di dalam Masjidil Haram. F. Di luar Ka'bah. G. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. 23. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tawaf kudum adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah. 24. Berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwa sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwa disebut sa'i. 25. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. 26. Amalan-amalan yang disunahkan ketika sa'i adalah memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, doa. 27. Menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika ihram disebut tahallul. 28. Tahallul adalah menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. 29. Amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam, bayar denda. Amalan itu disebut wajib haji. 30. Urutan wajib haji. A. Berihram sesuai mikatnya. B. Mabit di Musdalifah. C. Mabit di Mina. D. Melontar jumrah akabah. E. Melontar jumrah ula, wusta dan akabah. F. Menjauhkan diri dari larangan ihram. G. Tawaf wada. 31. Mikat zamani dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. 32. Jemaah haji dari arah Yaman, India, Indonesia mikatnya di Alam-Lam. 33. Sunnah haji. A. Mendahulukan haji daripada umrah. B. Mandi sebelum ihram. C. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. D. Memperbanyak membaca talbiyah. E. Mencium atau mengusap Hajar Aswad. F. Melakukan tawaf kudum. 34. Larangan haji bagi jamaah pria dan wanita. 1. Memotong kuku. 2. Memotong bulu. 3. Menyisir rambut. 4.
memakai harum-haruman. 35. Darah atau mengalirkan darah adalah pengertian dari dam atau denda haji. 36. Denda untuk larangan haji seperti mencukur rambut. Menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gantang, 9,3 liter, makanan kepada 6 orang fakir miskin. 37. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji seperti ihram dari mikat, maka dendanya sama dengan melaksanakan haji tamattu qiran yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, sedekah, 9,3 liter, makanan kepada 6 fakir miskin. 38. Pelaksanaan ibadah haji yang terbebas dari dam atau denda yang adalah haji ifrat. 39. Urutan pelaksanaan ibadah haji. A. Ihram. B. Wukuf di Padang Arafah. C. Mabit di Muzdalifah. D. Melontar jumrah akabah. E. Tahalul awal. F. Tawaf ifadah. G. Sa'i. H. Tahalul kedua, tahalul sa'ani. I. Mabit di Mina. 40. Rukun ibadah umroh adalah ihram, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. 41. Dua macam wajib umroh, niat ihram dari mikat dan meninggalkan segala larangan umroh. 42. Urutan ibadah umroh. A. Melakukan ihram. B. Tawaf 7 putaran. C. Sa'i 7 kali. D. Tahalul. 43. Dalil makanan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 44. 3 ketentuan makanan halal. A. Tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. B. Tidak kotor dan tidak menjijikan. C. Tidak membahayakan kesehatan jasmani. D. Tidak merusak akal. 45. Jenis-jenis makanan minuman haram. A. Haram lidzatihi seperti daging babi. B. Haram ligairihi seperti bangkai. Akibat dari mengkonsumsi makanan haram. A. Ibadahnya tidak diterima. B. Doanya tidak dikabulkan. B. Merusak jiwa.